Halo everyone, perkenalkan nama saya Siti Mariam. Di sini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh beberapa teman saya yang nanti ada di video ini. Nah, di sini kami diberi tugas, sebenarnya bukan tugas, tetapi pengganti UTS Desain Pembelajaran. Nah, kami mengambil sampel, yaitu buku untuk direview. Nah, bukunya yaitu buku ini. Buku Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, karya Dr. Andes Dedi Wahyudin MAG. Nah, Dedi Wahyudin ini terlahir di Pandeglang pada 15 Januari 1978. Nah, buku ini terdiri dari 10 bab dan ada 250 halaman, mulai dari pembahasan, daftar pusaka, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai ke pembahasannya. Nah, di sini ada bab 1, kalian. Bab 1 itu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini yang pertama ada mengajar antara ilmu dan seni. Nah, mengajar antara ilmu dan seni itu harus dengan benar dan menarik bagi anak atau bagi seorang guru. Itu harus mempunyai metode atau cara belajar yang menarik kepada anak. Jadi si anak itu tidak bosan. Dan harus berdasarkan data penelitian dan fakta. Yang kedua di sini ada pentingnya metode dalam pendidikan. Nah, yang tadi sudah dibahas, pentingnya metode dalam pendidikan itu biar apa? Biar anak tidak jenuh, tidak bosan, dan materi pun dapat tersampaikan. Tapi ada keragaman metode. Nah, metode itu tidak hanya satu, tapi bermacam-macam metode. Nanti ada teman saya yang akan membahas tentang keragaman metode. Lanjut lagi ada ciri-ciri metode pembelajaran yang baik. Nah, di sini ada menurut Abdul Alim Ibrahim menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang baik adalah metode yang dapat mengantarkan pembelajaran pada tujuan. Tadi ya, kayak tujuannya itu apa? Tujuan itu supaya anak lebih tangkap dalam memahami materi, lebih cepat dan lebih nyaman gitu, lebih menarik. Banyak ya, ada 5 poin, tetapi nanti ada teman saya yang akan menjelaskan secara detail. Nah, ini ya. Nah, terus ada pendekatan, metode, dan teknik. Nanti akan dijelaskan pendekatan itu apa, metode itu apa, dan teknik itu apa. Selanjutnya ada pendekatan. Oke, pendekatan di sini dari Ramelan mengutip pendekatan Anthony yang menyebutkan bahwa pendekatan itu mengacu pada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa serta pengajaran bahasa. Nah, jadi tidak bisa terpisah dari sifat bahasa dan pembelajaran bahasa. Nah, di sini saya tulis poin-poinnya ya. Itu ada fenotik, morfologis, sintaktik, dan semantik. Oke. Terus ada metode. Metode itu adalah cara mengajar. Itu yang dinamakan dengan metode. Cara mengajar yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang akan dicapainya oleh pengajar kepada murid-murid. Teknik pengajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar. Kalau tadi itu metode itu cara mengajar, sedangkan teknik adalah hasil dari cara mengajar. Jadi kita tuh harus menyalurkan kepada peserta didik itu bagaimana. Seorang pendidik itu harus bisa menguasai materi melalui metode. Metode itu harus dikembangkan lagi oleh teknik supaya si anak bisa menangkap lebih apa ya, jadi si anak tuh bisa menangkap lebih cepat, lebih mengerti, lebih paham gitu. Dan harusnya pembelajaran itu tidak jenuh, tidak membosankan, tetapi menarik gitu ya bagi peserta didik. Bab 2. Sini ada bab 2. Bab 2 tuh tentang pendekatan dan teori pembelajaran bahasa. Di sini belum ke itu ya, belum ke metodologi pembelajaran bahasa Arab. Tetapi di sini masih menjelaskan tentang metodologi pembelajaran bahasa gitu.
apa sih bahasa itu, apa sih metode itu, apa sih teknik itu gitu. Nah, di sini ada pendekatan pembelajaran bahasa, pendekatan tujuan, terus ada pendekatan struktural, pendekatan komunikatif yang nanti akan dibahas oleh teman-teman saya. Ya, mungkin saya di sini cukup sebagai pembuka dari apa sih metodologi pembelajaran bahasa itu. Selebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Check it out. Saya akan menjelaskan bab 3 dan 4. Pada bab 3 ini yang berjudul Methods of Period 70s, dan yang pertama mengenai Community Language Learning atau CLL, yang dimana pada pembahasan ini berisi metode pengajaran bahasa yang di dalamnya menekankan interaksi sosial antara guru dan siswa. Akan proses belajar siswa yang dimulai dari tampak embrio atau siswa merasa canggung, lalu adanya penegasan diri, lalu kelahiran atau siswa mulai mampu berbicara, lalu adanya tahapan pembalikan atau siswa mulai menggunakan bahasa secara aktif, serta tahapan kemandirian di mana siswa mampu menggunakan bahasa secara mandiri. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai Total Physical Response atau TPR. TPR ini merupakan salah satu metode yang menggabungkan gerakan fisik dengan pengajaran bahasa. Bentuk pengajarannya meliputi seperti perintah, dialog, bermain, peran, membaca, dan menulis. Yang ketiga yaitu Natural Approach atau NA, di mana NA ini merupakan metode menekankan pembelajaran bahasa secara alami, dimulai dari mendengarkan, berbicara, sebelum menekankan menulis dan membaca, dan gramatika. Kamus digunakan jika diperlukan. Silent way atau disingkat SW. SW di sini memberikan siswa kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri. Bahas mengenai poin dari bab 4 dengan judul 5. Yang pertama, poin-poin dari hakikat menyimak itu sendiri, yaitu terdapat proses mendengarkan, mengidentifikasi, lalu ada menginterpretasi, serta memberikan reaksi terhadap makna dalam suatu pembicaraan. Terima kasih. Selanjutnya ada membaca. Membaca dari segi bentuk dan cara pelaksanaannya. Ada beberapa macam yang terbagi mengenai membaca, yaitu membaca hening. Membaca adalah aktivitas untuk memecahkan simbol-simbol tertulis dan memahami maknanya dengan mudah dan cepat. Prinsip-prinsip membaca hening secara psikologis, sosiologis, dan fisiologia. B. Membaca sharing, yaitu membaca dengan mengucapkan secara jelas simbol-simbol kata yang tertulis dalam sebuah teks. B. Jenis-jenis membaca dari segi tujuan membaca. Yang pertama itu ada membaca cepat. Yang kedua ada membaca untuk menentukan gagasan umum dari judul membaca buku baru. Yang ketiga ada membaca untuk memahami. Yang keempat ada membaca untuk kesenangan dan menyenangkan pikiran. Yang kelima, membaca untuk kritik dan analisis. Keenam, jenis-jenis membaca dari sisi kesiapan pikiran membacanya. Terus ada bagian membaca untuk belajar, membaca untuk kesenangan atau hiburan.
selanjutnya itu ada kedudukan tabir di antara cabang-cabang bahasa. Tabir adalah ungkapan berbahasa. Tabir terbagi menjadi dua, satu tabir syafahi atau ungkapan bahasa lisan dan tabir tahriri atau ungkapan bahasa tulisan. Tujuan mempelajari tabir memberikan peluang kepada siswa untuk bisa mengungkapkan kata dengan benar. Dari bab 8 sampai bab 10, yang dimana bab 8 itu membahas tentang metode pembelajaran membaca, yang dimana kelompok pertama metode tarbiyah. Metode tarbiyah adalah menentukan pembelajaran membaca dengan mengajarkan kata kemudian kalimat. Dari metode ini terlahir menjadi dua metode lagi, yang dimana yang pertama metode abjadiyah, yang kedua metode sautiyah. Nah, metode tahliyah, dua bagian kosakata dalam konteks bagian kosakata bagian kata bagian kata makna dari produk makna dari monografi al